Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu yashrah sadrahu lil Islam ومن يرد يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan pada kita nikmat iman serta Islam. Kemudian salawat beriringan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kita lanjutkan tentang halal dan haram dalam masalah akidah dan masalah urf atau tradisi, kebiasaan atau bisa juga masuk kebudayaan. Nah, sebelumnya kita sudah ceritakan beberapa hal yang sudah menjadi tradisi yang berhubungan dengan akidah. Di antaranya adalah adanya manusia yang mengklaim kalau mereka itu bisa mengetahui masalah baik. Dan termasuk di dalam itu masalah masa depan atau yang akan terjadi di masa depan. Nah, sekarang kita lanjut kepada tradisi yang juga berhubungan dengan hal tersebut, yaitu al-azlam. Kita sudah singgung itu di awal dalam pertemuan sebelumnya di dalam surat Al-Maidah ayat ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. صدق الله العظيم. Diharamkan atas kamu bangkai, darah dan daging babi dan apa yang disembelih selain menyebut nama Allah. Dan diharamkan juga munkhaniqah, hewan yang mati karena tercekik, wal mawquzah, hewan yang mati karena dipukul dengan semacam tongkat, wal mutaraddiyah, hewan yang mati karena terbenam atau tercebur, kemudian natihah yang mati karena ditanduk, bisa sesama jenis atau oleh hewan lain. Kemudian diharamkan juga bapak dan ibu memakan hewan yang merupakan sisa dari mangsa hewan buas, kecuali sesuatu yang sempat kita menyembelihnya. Kemudian juga diharamkan memakan sesuatu yang diperuntukkan untuk berhala, dan juga diharamkan bapak dan ibu untuk mengundi nasib dengan anak panah. Zalikum fiskun, kata Allah, itu semua adalah fisk, kefasikan, sesuatu perbuatan yang sudah keluar dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, fasik itu al-khuruj anil hadd syar'i, keluar dari batasan-batasan syar'i. Nah, fasik termasuk kategori dosa besar. Al-azlam, anak panah yang belum dipakai bulunya, masih berupa batang. Orang Arab jahiliyah menggunakan anak panah yang belum pakai bulu itu untuk menentukan apakah mereka akan melakukan sesuatu atau meninggalkannya. Nah, makanya mereka pilih 3 buah anak panah, lalu ditulis Tuhan mengizinkannya, Tuhan tidak mengizinkannya, yang satu lagi kosong. Ada juga riwayat yang bercerita ditulis lakukan atau tidak lakukan, atau yang ketiga kosong, tidak ditulis apa-apa. Nah, pergilah ke tempat yang tersedia hal itu untuk mengetahui kalau kita mau bermusafir apakah ada pertanda baik, safar kita itu membawa keselamatan atau keburukan.
Nah, kalau seandainya yang kita cabut ketika diundi itu adalah panah yang bertuliskan jangan lakukan, maka dia batalkan semua rencananya. Kalau yang terpilih itu adalah anak panah yang tidak bertuliskan apa-apa, maka dia harus mencabut kembali sampai salah satu dari lakukan atau tidak melakukan dia ambil dia di dalam undian tersebut. Nah, itu bisa dikiaskan untuk kerajunan mirip jego. Kalau dulu jual anak panah, kalau ini jual batu. Dia ke batu itu asam nangati. Datang ke batu itu ibu hati. Itu batu angke namanya itu. Ya, dipatuakan oleh ulama Indonesia wilayah Sumatera Barat dalam muzakarahnya, itu adalah kesyirikan. Bagi agama Islam itu positif kesyirikan. Tapi kalau bagi agama Islam Nusantara itu harus dipertahankan. Ya, karena itu kebudayaan. Nah, ketika majelis ulama menetapkan seperti itu, pemimpinnya membantah. Si anak mengecek model itu, ulamanya gilo tu. Tiang. Ya. Maklum sajalah Pak Jibu, kalau ada orang gilo di sekeliling awak, tentu nan warasnya kecian gilo. Itu saja. Ya, di antara orang gilo, ya, nan warasnya kecian gilo. Sama-sama gilo, ngakuan. Alasannya menolak apa yang diputuskan Abah. Apa ambo buyah dulu. Tak pernah buat ambo melarang. Itulah sangat. Maka pandai-pandai lah Pak Ibu menanamkan ke anak sejak kecil. Yang bisu anak awak menceliak kerajaan benda itu, apa pun benda itu lah dulu. Pak pun pandai ngaji, anda dilarangnya dah. Aja sampai benda itu berdalil. Bawa masuk anak ke sekolah orang-orang non-muslim. Makmu dulu masuk anak dulu ke sekolah non-muslim. Makmu itu anggota dewan, ya ustazah lah tu mak. Apalagi lah keburukan itu terus mengalir walaupun bapak dan ibu sudah meninggal dunia. Jadi mau dinasib model itu karajo urang jahiliyah. Itu ada yang sudah menjadi tradisi setiap tahun baru mereka datang ke tempat tertentu, lalu digoyang-goyang keluar cie, lalu diramallah bagaimana nasibnya di masa depan. Nah, di dalam Islam itu semuanya adalah kefasikan yang melakukannya keluar dari aturan agama. Itu yang aslam. Nah, selanjutnya yang berhubungan dengan halal dan haram terkait akidah adalah sihir. Sihir di dalam kitab Lisanul Arab karangan Ibnu Manzur Al-Ifriqi, sihir itu adalah amalan, satu perbuatan yang dapat mendekatkan diri kepada syaitan dengan bantuan syaitan itu sendiri. Nah, sihir juga bermakna memperlihatkan kebatilan dalam wujud kebenaran dan menggambarkan sesuatu yang tidak seperti hakikat sebenarnya. Dengan demikian dia telah menyihir sesuatu dengan memalingkannya dari hakikat yang sebenarnya. Nah, makanya di dalam hadis beberapa perkataan atau kalimat yang diucapkan oleh manusia bisa mengandung sihir. Sihir dalam artian bahasa, menampakkan kebatilan dalam bentuk kebenaran. Dia memalingkan sesuatu dari bentuk yang sebenarnya. Kalau yang dia sampaikan itu salah, tapi karena dia pandai menyihir, akhirnya terbalik yang diterima oleh orang. Benarlah apa yang mereka terima. Nah, jadi sihir seperti itu, menampakkan kebatilan dalam wujud kebenaran. Sihir itu berasal dari kata sahara. Sahur juga satu kata dengan sihir. Tapi sahur itu artinya sesuatu yang masih samar-samar. Siang atau masih malam itu masih samar-samar. Itu waktu sahur namanya. Belum pasti terbitnya fajar. Nah, dikatakanlah sahur sesuatu yang masih samar-samar. Maka sihir itu adalah sesuatu yang masih samar-samar, memakai cara-cara terselubung atau cara-cara tersembunyi. Nah, makanya dalam kitab Lisanul Arab, as-sihru amalun tuqarriba fihi ila syaitan wa bima'unatin minhu kullu zalikal kainunatun lis-sihr wa min as-sihri al-akhdatu allati ta'khudhu al-'ayna hatta yadhunna anna al-amra kama yura wa laysa al-aslu 'ala ma yura was-sihru al-akhdha wa kullu ma latafa ma'khadhuhu wa naqa fa huwa sihrun wal jam'u asharun wa suhurun. Jamak dari sihir itu adalah ashar atau suhur. Nah,
As-sahir, sihrus sahir. Ya, seorang penyihir telah menyihir. Artinya apa itu? Ikhrajuhul batil fi suratil haq. Dia mengeluarkan kebatilan dalam bentuk kebenaran. Itu yang namanya sihir. Secara bahasa, dari situ saja kita sudah bisa ambil maknanya. Dia adalah penipuan. Ya. Itu maknanya. Dinampakkan di mata Pak Ibu serupu yang sebenarnya, tapi dan sebenarnya bukan serupu itu. Itu sihir. Nah, secara syariat atau istilahan sihir, kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, itu ambil ya pendapat salah seorang ulama dari kalangan Hanabilah, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, beliau mengatakan sihir adalah ikatan-ikatan, jampi-jampi perkataan yang dilontarkan secara lisan dan tulisan, atau melakukan sesuatu yang mempengaruhi badan, hati, atau akal orang yang terkena sihir tanpa berinteraksi langsung dengan orang tersebut. Ya, tanpa berinteraksi langsung. Itu yang digarisbawahi. Jadi kalau ada tukang murid tanpa berinteraksi langsung, senang terkili awak, nah itu bisa dikecil sihir. Tapi kalau diurik berinteraksi langsung, yang mana diuriknya awak, terpakir-pakir sampai kedua yang matau, nah itu tidak sihir betul. Karena berinteraksi langsung. Nah, jadi apapun itu, KB-KB yang dijampi, ya benda-benda yang diletakkan, atau jimat-jimat yang dibungkui, tulisan-tulisan entah apalah, pokoknya bisa mempengaruhi badan, hati dan akal. Kalau mempengaruhi badan, contoh Ustaz, menggeritik saja, menggigit saja, atau kalau hati, kalau akal, gilonya kesurupan, nampak ini ada nampak di orang, tunjuk kecil pada tak ada ditunjuk ada tu. Atau berarti kan sihir. Nah, menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi, pengarang kitab Mafatihul Ghaib atau tafsir Fakhruddin Ar-Razi, sihir menurut syariat hanya khusus berkenaan dengan segala sesuatu yang sebabnya tidak terlihat dan digambarkan tidak seperti hakikat sebenarnya, serta berlangsung melalui tipu daya. Itu dan sihir menurut syariat. Nyo tidak bisa dilihat sebabnya itu. Ya. Kemudian digambarkan tidak seperti hakikat, artinya dan nampak di mata bukan itu dan sebenarnya. Kemudian melalui tipu daya. Wajar kalau diharamkan oleh para ulama sihir atau ilmu yang seperti ini, karena tipu daya menggambarkan sesuatu tidak sesuai dengan hakikat. Gambarnya yang palsu tadi, nyo katakan itulah nan aslinya. Jadi lah tu kerja. Di bentuk-bentuk model itu tidak. Kalau lain capek dan menghindar. Walaupun mungkin wak dijanjikan kesembuhan atau sesuatu yang sudah lama kita idam-idamkan. Nah, itu menurut bahasa dan itu menurut syariat. Di dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 102, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِيلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan di masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwasanya Sulaiman itu mengerjakan sihir. Nabi Sulaiman menyembunyikan lembaran-lembaran sihir di istananya. Padahal Sulaiman tidak kafir, alias tidak mengerjakan dan tidak mengajarkan sihir. Hanya syaitanlah yang kafir, yang mengerjakan dan mengajarkan sihir. Mengajarkan sihir kepada manusia, itu kerja syaitan. Dan apa yang diturunkan kepada kedua malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Ya, cerita Harut dan Marut. Ala disangkol ada orang Harut dan Marut itu malaikat. Jadi kemungkinan malaikat melakukan sesuatu perbuatan yang Allah larang. Karena malaikat makhluk yang diciptakan dari cahaya dan diberi akal, tidak diberi nafsu, sehingga tugasnya hanya untuk memuja dan memuji, patuh kepada Allah secara mutlak. Tapi ada cerita Israeliat, dua malaikat mengajarkan sihir.
di negeri Babel dan lain sebagainya. Sudah tu batu-batu Nabi Sulaiman yang mengajarkan, padahal itu syaitan yang mengajarkan. Jadi tidak ada sihir yang syar'i. Ya, tidak ada sihir yang syar'i. Kau kebatang lah dulu nampak tanya, aduh tukang pawang hujan syar'i Ustaz, tidak ada. Sebab kalau lah dulu syar'i, orang kan pakai syar'i belakang sana. Hotel syar'i, apa yang disebut dari pemancingan syar'i, kalau itu dibuat apa tu? Ya, tak ada berjudi di dalamnya, tak ada jual beli gharar dalamnya, halal-halal saja. Habislah pemancingan model tu satu wujud. Kalau kabar gharar-gharar di sini, kalau kabar taruh ada. Nah, akhirnya ya, seolah-olah kalau dipoles seketik dengan bungkus yang terkesan ya Islami, itu sihir jadi halal. Ada cerita. Berhubung sihir itu dari syaitan dan prinsip syaitan itu punya sifat yang sudah menjadi sifat malaikat dan zatnya adalah penipuan, berdusta, berbohong dan lain sebagainya. Jadi hati-hati lagi. Makanya orang yang sentiang sihir lalu mengaku tidak pandai sihir, itu sebenarnya menipu juga. Setan majanya memang itu, ya supaya dia dituduh penipu. Nah di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ijtanibu as-sab'a al-mubiqat, jauhilah olehmu 7 yang membinasakan. Qalu ya Rasulullah ma hunna? Bertanya sahabat, apa itu 7 yang menghancurkan, membinasakan? Qala, Nabi menjawab, asyirku billah, mempersekutukan Allah, was-sihru, sihir, wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar, wa aklu riba, memakan riba, wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim dengan cara zalim. Kemudian wa tawalla yaumaz zahaf, lari dari medan pertempuran, wa qazful muhsanatil mu'minatil ghafilat, dan menuduh perempuan-perempuan mukmin yang menjaga kehormatannya melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Sudahnya tuduhan yang tidak bisa mendatangkan bukti dan saksi. Nah, itu 7 perbuatan yang bisa menghancurkan diri seorang muslim. Yang paling pertama adalah syirik, sesudah itu adalah sihir. Nah, kenapa pendakian syirik dan sihir? Ini mana dia kekal sebenarnya. Kalau Imam An-Nawawi kemarin mengatakan bahwasannya kahin, orang yang mengklaim bisa mengetahui masalah gaib melalui perantaraan jin atau bantuan dari jin, dia semuanya itu dikategorikan dengan sihir, karena sihir itu syaitan yang mengajarkan. Ada tak celah Ustaz jin muslim dan magiah tahu bahwa masalah gaib? Tak ada cerita model tu. Jin muslim bukan itu kerajaan, kerajaan ibadah sama awak disuruh beribadah. Jadi campaklah cara-cara itu, ada cara model itu. Ya kalau tak ada jin yang model itu, apa kok muncul di televisi? Itu dapat sarana untuk menipu. Ya sekali nonton, banyak manusia yang bisa tertipu. Pokoknya mana tu? Disegel lah tu channel-channel yang model tu. Kalau ada awak nak awak lihat kalau nonton Ustaz, tapi kalau ada terlalu awak ada bukanya itu, hilangkan itu. Ya daripada beku kadang model akidah nak apa aja. Nah kini beda sihir je karamah. Karena dia awak orang siap, orang soleh, dia orang berlaku ke Allah sama saja. Ya. Ada orang yang mengakunya soleh, lalu buka praktek itu ragu soleh ke tidak. Jadi ada 9 beda karamah dengan sihir. Sebagaimana sihir berbeda dengan mukjizat. Kalau bapak dan ibu nilai sama saja dari bantuannya, berarti apa ibu berani mengatakan Nabi Musa dia penyihir Firaun sama si kerajaan. Kamu sebentuk itu. Merubah sesuatu jadi ular. Sama je orang mengecan akidah waktu sama aja. Akidah Islam, akidah Nasrani, akidah Yahudi, akidah Hindu, akidah Buddha. Sama-sama akidah itu menyuruh awak untuk berbuat elok,
maka satu agama kesamonyo. Aja samo mengician tukang sihir ke Nabi Musa samo. Padahal cik dari Allah dan cik dari setan. Samo ni keciknya. Cuman di awal dia pandai membedakan, tak kecil sama. Sermat jauh ke keuangan konvensional, keuangan syariah, sama wajibnya. Dia ini tak pandai membedakan. Sama aja sah. Bang syariah, bang konvensional, sama aja. Itu gunanya kalau bayi itu, itulah bahayanya kalau bodoh. Hanya penilaiannya yang bawaan, waktu orang bohong celik sama ni. Sumbernya dari caliannya. Kalau kamu menilai sesuatu sesama atau tidak, calian sumbernya. Nah, Nabi Musa itu sumbernya. Itu perintah Allah tu. Kalau tidak diperintahkan oleh Allah, tidak lo pandai Nabi Musa tu. Nah, kalau nanti tukang sihir itu memang itu dipelajarinya tu. Dari mana dia itu? Dari setan lah. Ingat, Bapak dan Ibu, membedakan akidah yang banyak. Wah, dari mana? Dari sumbernya. Kalau dicari dari bantuannya, itu mah kecilnya. Sama-sama menyuruhkan dan elok. Kalau you ingin menilai konvensional ke syariah, cari sumbernya. Jangan dicari sama-sama bertambah. Itulah tugas waktu. Selama amuk masih di kandungan badan, akawak masih waras. Pelajarilah tu. Kalau you ingin selamat, dia kira. Jadi jangan sama seorang saleh, orang duraku. Dia mantang-mantang bacanya sama, ada tentu itu. Sihir, mukjizat, karamah, sama-sama kejadian luar biasa. Kejadian yang di luar akal sehat, sama-sama. Tapi jangan dikecian halal segala tu. Akan terasa jawab pentingnya ilmu dah. Yang pertama, karamah dari Allah, sihir dari syaitan. Konvensional itu dari syaitan, riba. Yang syariah itu dari Allah. Kalau ada pelaku-pelaku oknum-oknum, ya salah oknum tu lah. Jadi jangan samu di gararan itu asamu. Bantu kini bisa dibuat, dan mudah untuk disetting. Kalau tak pandai-pandai mengetahui hakikatnya, kesamuan saya dapat dengan hak junang batin. Yang kedua, karamah tidak bisa dipelajari, sedangkan sihir bisa dipelajari. Makanya orang-orang sufi dulu mengatakan, kamu tuntutlah keistiqomahan. Jangan kamu belajar mencari kekaromahan. Kalau ada orang menuntut agama atau tasawuf untuk mencari karamah, sasiknya. Utlub al-istiqamah wa la tatlub al-karamah. Itu nasihat orang dulu. Mengapa mari Pak, buka beraja Ustaz, mengapa buka cari karamah? Dah ada cerita itu. Kalau ada namanya ceng bisa, itu nak karamah itu sihir. Jadi hati-hati. Karamah tidak bisa dipelajari, sihir bisa dipelajari. Jadi kalau ada orang yang mengecek, menyatakan, mengklaim, kami bisa mengajarkan karamah dengan syarat-syarat madeliko. Salat rajin-rajin, puasa Ramadan jangan sampai bolong. Itu guna salat. Mereka kalau nak dapat dawak karamah tu berhenti bersolat lagi. Nak dapat. Nanti itu boleh. Nah, kemudian yang ketiga, karamah tidak bisa diwariskan, sedangkan sihir bisa diwariskan. Dukun gadang anak cucunya celik selah. Kadang-kadang setan itu nak menuntut supaya ada pewaris, ada kader kalau engkau mati. Supaya sihir tadi senantiasa berlanjut turun-temurun.
Nah, orang bisa mempengaruhi tubuh orang lain tanpa interaksi langsung. Sebab-sebabnya terselubung, tersembunyi. Itu siapa membantu tu? Yo jin ke setan tadi. Tapi tak ada makan siang gratis dari setan tu. Di manusia sama ada makan siang gratis gini. Apa dari setan? Nah, intinya adalah semakin kadang kekufuran yang kita lakukan, semakin kadang bantuan yang dia berikan. Ya, semakin durhaka kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kita dibantu olehnya. Itulah disuruh bawa itu. Ya, bawa ayam tumbal. Tumbal itu bagian dari sihir. Dan acok bagian tumbal itu ayam. Aku tumbal itu dak babi. Babi dunia kau. Aku dak wawau, kurang di wawau di negara itu. Aku ayam nama jagoan awak itu salat subuh. Yo setan benci ayam jadi aku minta ayam tadi saya abang rumah minta ayam. Kau wawau dengan tuang bapak ya. Itu wawau itu cuma nyala kalau setan lewat. Ayam itu berpukul kalau malaikat lewat. Awak bakal dia bisa tahu Ustaz, kok ayam tahu dia? Mata Pak, itu dia ada Allah kemampuan. Bahawa orang di dalam kubur itu dah kecuali oleh manusia. Nah, jadi karamah tidak bisa diwariskan, sedangkan sihir bisa diwariskan. Ya, karamah tidak bisa dipelajari, sihir bisa dipelajari. Karamah tidak dapat didemonstrasikan, sedangkan sihir bisa didemonstrasikan, dipertunjukkan. Nah, jadi kalau ada namanya debus itu adalah karamah. Nah, karamah itu untuk dipertunjuk-pertunjukan. Kau orang dah bambu karamah. Karamah ada bagian kau Ustaz. Kamu bisa jadi harimau. Ubahnya langsung. Itu nak karamah. Itu sihir. Asal dia cerita karamah itu nak untuk dicerituan ke orang, kecuali orang nak mencerituan. Ikaw wak surah nak mencerita karamah wak surah itu. Tak namu ada tu. Itu tazkiyah menganggap diri wak lebih daripada orang lain. Itu karamah wak. Tak ada. Tapi kalau orang yang bercerita, itu ada melarang. Walaupun wak sendiri tidak suka yang seperti itu. Karena pada prinsipnya bukan untuk didemokan, bukan untuk dipertunjukkan di hadapan orang lain. Nah, kalaupun untuk dipertunjukkan, karamah tidak bisa dipertunjukkan. Tidak bisa dipelajari, tidak bisa diwariskan, tidak bisa didemokan. Kalau sihir kebalikannya. Jadi bila nyobakan tak bisa keluar karamahnya kecilnya tu. Tak ada karamah. Nah, yang kelima, karamah tidak dapat diprediksi kedatangannya, sedangkan sihir bisa. Ya, keluarlah coba. Ada keluar. Atau ya karamah. Abu Patang pernah tiba-tiba datang sebantuan dari Allah tabang. Dia ingin pamer dengan kurang tabang ya, tabang ya. Atau ya karamah. Tapi yang gue yakin orang yang dapat karamah nah itu dia kerajaan ya. Mempertontonkan hal-hal seperti itu kepada orang lain. Yang bisa sihir yang modern. Nah, menurut logika yang wajar, kalau ditusuk dengan besi yang tajam atau yang runcing, daging waktu bisa tembus. Bodinya tidak berlaku hukum itu. Berarti itu kejadian luar biasa di luar akal sehat. Nah, kini anda namuah digituannya bisa ingin kapan saja model itu bisa terwujud. Itu bukan karamah. Ya. Kalau iya harus Nabi Perakut tak perlu Nabi camih kebal mak. Buktinya pecah garam Nabi, badarah Nabi. Aku tiba-tiba ada orang yang ibadah tak serupa Nabi dah.
Tak lo dijamin masuk surga dah. Bisanya kebal nak tapi musuh. Ya lain sebagainya. Dia nak kecuali itu. Kalau kecil tadi dan sihir tu, anan salah tu nampaknya betul dia menampakkan kebatilan dalam wujud kebenaran. Nah jadi tidak bisa diprediksi. Kemudian yang keenam, karamah tidak terjadi berulang-ulang, sedangkan sihir bisa terjadi berulang-ulang. Kau iyalah mau bek tu ayam tu karamah apa tu? Tapi tiup sementara bisa mengaluan model tu. Itu dah karamah tu. Apa cari-carian alasan? Bedanya Ustaz. Ya, anak wa campak wagi daun jarak. Pindah angin tu ke daun tu. Kini pindah penyakit tu ke ayam tu. Tak semua tu yang tenang. Oh, dah sama. Oh, itu. Itu memang mengandung zat yang bisa menghisap, ya, atau menyerap panas. Setelah melalui proses tertentu, direndam dengan air tertentu, secara ilmiah sudah bisa dijelaskan. Tapi kalau ayam, tolonglah jelaskan ilmiahnya, Pak. Kenapa ayam itu dulu? Kenapa nak mancing saja? Ya, di samping hama bisa habis, penyakit wa hilang juga. Ayam cemani itu namanya laku. Cemani. Ya, sembarang ayam dulu. Siku kan banyak ayam. Banyaklah orang nampak ni mobil-mobil model itu. Awak ditagaru untuk sandang saja, anda peduli awak halal dan haram mereka. Ini kan elok je Ustaz, kalau sehat aku pakai untuk beribadah percuma sampai puluh malam ditulak salat awak. Kalau percaya awak kecil orang yang pakai sihir tadi, kafir awak dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya ada dukun Ustaz dia suruh awak rajin-rajin solat, rajin-rajin tahajud. Ionya suruh awak rajin-rajin. Inyo setannya kan tahu kalau salat awak percuma. Ada setan menyuruh orang untuk salat? Ada. Kecuali dia runtuh dan lebih kadang tepek dia. Baru boleh orang di salat dia. Buktinya, ada laki-laki butuh dalam kisah talbis iblis, jerat-jerat iblis, jebakan-jebakan iblis. Kalau tidak dakik ya Allah dan Rasul lebih santai yang pada iblis tu lagi. Ya, orang butuh pergi ke masjid. Hampir jatuh ke lubang dipacik. Tiba di pintu masjid, kau siapa? Saya iblis. Itu tercengangnya. Saya bilang, lo iblis kau mendukung orang untuk beribadah. Ya. Ya, engkau kalau jatuh ke lubang tadi mati syahid, kamu dah ingin engkau mati syahid. Baiklah semat. Ya. Ali yakin ibu lain dari terjual tu. Ibu disuruh aja salat karena dia tahu. Di dalam hati ibu ada sesuatu yang bisa menggugurkan nilai salat ibu. Nah, semakin panjang umur awak, makin banyaklah amalan awak digugurkan pahalanya, dan keyakinan itu ada dalam hati awak. Elok tu tak? Pasal tiang hijau pun. Jadi hati-hatilah wajib. Ya macam-macam tu. Sebut tadi ni kecil. Lidahnya ke dokter. Dokter dihalalkan oleh Allah. Dianggap cara yang dibolehkan. Jangan cari apa bentuknya. Cari sumbernya. Kan itu kecil tadi. Dan ciri sumbernya ilmu pengetahuan. Dan itu tidak ditolak oleh Islam. Bahkan di zaman keemasan Islam, orang-orang Islam itu merajai dalam masalah operasi atau bedah, dalam masalah basariyat atau optik, dalam masalah ilmu falak dan lain sebagainya. Zaman Nabi sendiri sudah ada dokter dalam bahasa tabib. Tabib yang datang dari segala penjuru negeri Arab untuk menyaksikan penasaran siapa kecil orang mengaku Nabi. Lah berbagai perang dilakukan dan dia berhasil memenangkan peperangan. Ada yang mencari datang ke Madinah, dia penasaran nama Nabi itu. Ada yang betul-betul untuk menyatakan keislamannya. Ada yang untuk mencari-cari celah dan lain sebagainya. Bagi dokter-dokter yang punya ilmu kesehatan itu, Nabi minta untuk diajarkan itu kepada kaum muslimin
Sebagaimana Nabi meminta ketika yang datang itu pandai tulis baca, ajarkan itu kepada kaum muslimin yang sebagian besar memang ummi. Ya. Makanya ada hadis pengobatan itu melalui madu, melalui kain besi yang dipanaskan lalu ditempelkan ke tempat luka yang mengeluarkan darah sehingga menghentikan darah yang keluar, kain namanya. Nah, kemudian ada operasi, itu sudah ada ini. Nah, oleh karena itu yang bisa dijelaskan secara ilmiah itu bukan kategori sihir. Nah, sebagaimana gelang yang Bapak Ibu pakai, gelang anu, gelang magnet. Sajak mu pakai gelang go sehat go jadi. Kalau yo magnet atau gelang itu mengandung semacam gelombang yang merangsang supaya peredaran darah itu lancar, itu tidak sihir itu. Tapi pun tidak ada sekali lah juga medan elektromagnetiknya tidak ada, gelombang yang dimakasih tidak ada, yo batu sih, no. Atau sama aja batu akiat di cerita itu. Ya, sejak batu akiat kuado di rumah aku ada di rumah aku, ya sejuk rasul sama lupa ngis ya. Satu sini ikut. Kecuali batu akiatnya bisa berubah jadi kipi angin, karomah dimiliki oleh orang saleh, sedangkan sihir dimiliki oleh orang fasik, orang syirik, orang kafir. Makanya aku tidak percaya kalau ada orang saleh pergi ke dukun, tak percaya ber. Kalau berkarya Pak Jibu, aduh kok ustaz orang saleh pergi ke dukun. Janjan orang saleh itu punya pengertian sendiri pulanya. Janjanan saleh itu nan rajin salat saja. Tak tentunan akidah ba'aka Allah nak jalih, ilahiyat nubuwah nak jalih. Tapi itu dia orang saleh. Anak saleh itu nan pandai mengaji ala saleh itu. Entah kau itu. Kalau itu itu banyak. Lapri haji tak. Ajarkan haji itu nama imam saleh. Perangai dah berbuat. Saleh itu kecil. Anda pernah lo mengecik anda orang saleh kurang dalam bayanji. Saleh itu orang yang taat ke peraturan. Anak Allah perintah dikarajulkannya dengan ketaatan sukarela. Yang dilarang oleh Allah menjauhi dengan sabar. Tak tertarik untuk mencuba sebagaimana orang di sekeliling yang mencuba. Itu baru saleh namanya. Kau mentang-mentang berjilbab saja, dah salehahnya. Belum tentu boleh tak? Ya, rajin mengaji lakukan akidahnya. Akidah tu tak pas rajin mengaji dah. Akidah tu pas berhadapan dengan penyakit, orang majak tu ke dukun. Biaya murah, sembuh total, indah ceknya. Tu baru akidahnya. Tak di kehadiran pengajian akidah dia kuai dah. Babu, kalau baju bali yang dulu lain, orang tu nak perempuan awak lu baca tandul le. Abu mau bertujuan tak cara dia. Alah bali mau ingat ibu kau. Kalau akidah je, pai ibu kesinannya kemari jelek. Sudah lama dah baca bali dan syirik ibu ajar kau. Dunia akhirat ambil rugi. Tu baru akidah namanya. Kau sangat rajin, puasa rajin. Apa sunat? Ada kerajuannya sering. Bahkan kau perlu dibuat puasa sunat yang ada dalam sunnah Nabi. Kau perlu wah. Ketika dikubiak saya ujian seketik ya Allah. Tak tahu lagi aturan kemana beliau bayi bayi kemana tak beliau. Tunda akidah. Ini akidah tu fondasi. Nanti buat dia akidah tu ibadah. Baik ibadah kado dia tik fondasi dah ada. Dan masuk akal rumah tangga yang tangga fondasi dah selesai. Dan dua kalau macam tu bisa tangga di sana. Semakin kuat akidah apa ibu, para mana apa ibu buat amalan dia tengok bisa ditampuang dia akidah dan dasar nasi yang kuat tadi. Kalau dasar tidak ada sakit amalan pun tidak ada tinggal. Atau makasihnya lain asyrak yang batan amalkan. Jika engkau syirik, engkau sudah menggugurkan amalan-amalan. Ya semua akan gugur semuanya. Walaupun awak tak disuruh mengulang ibadah tadi,
tapi pahalanya gugur, ya batal, tidak jadi wak miliki bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Jadi karomah dimiliki orang saleh, sedangkan sihir dimiliki orang fasik. Itulah ruginya kalau tidak berilmu, sehingga tidak tahu mana saleh sebenarnya menurut Allah, mana yang durhaka, mana sihir menurut agama. Jadi mutlak ilmu tadi. Apapun Pak dan Pak bahas, memang ilmu dibutuhkan, sehingga nanti buktinya di kehidupan. Kalau tidak berilmu, tentu bisa dijerumuskan. Ya, ilmu itu dapat lewat di masjid, pembuktian penanamannya di mana dalam kehidupan sehari-hari bapak dan ibu. Kalau untuk mendengar lagi Isa saya benar, saya betul, saya dengar dulu. Jadi baca rohnya supaya tidak waktu Ustaz rajin-rajinlah mengaji. Tak, rajin mengaji itu alat itu. Rajin mengaji itu sarana itu bapak dan ibu. Ya, kau magian modal baru, modal kau ditanam di mana? Siko beko dalam kehidupan. Macam dia anak wala dengan je kerajonyo tanamkan capek itu. Itu gunanya mengaji. Percuma ibadah yang dibangun di atas akidah yang ada keyakinan terhadap sihir. Di masa Umar bin Khattab beliau kirim surat, kalau kalian bertemu penyihir, bunuh. Itu hukuman itu. Woi, kini penyihir tak dibunuh Ustaz. Kini penyihir jadi selebriti. Bahkan ada penyihir dan duduk sahabat yang di Ustaz. Surang penyihir, surang Ustaz, bergalak-galak membahas sesuatu. Anak kayu-kayu selap. Ya. Ada awak yang awak dah berilmu. Tahu apa Ustaz? Bapak pian, bapak ilan jo. Orang berilmu kalau tidak diamalkan, sama dia tak tahu. Al-alim bi ghairil amal ka jahilihi. Orang tahu tapi tidak beramal, sama dia orang jahil, sama dia orang bodoh. Dari sisi sisi nak mengamalkan, orang bodoh tak mengamalkan, dia itu tak tahu. Ya, awak tahu tak tapi nak mengamalkan, sama lah dia sama-sama nak mengamalkan. Bahkan orang bodoh masih mending, dia bisa diinginkan. Tapi kalau orang tahu diinginkan, kan memang tak ingin mengamalkan. Serban pertanyaan dan sulit dijawab. Anak awak kadang Ustaz, pindah dia nak salat. Tak tentu dia salat tu wajib, tentu dia. Tak tentu dia kadang dosa kalau tak salat, tahu dia. Tak tahu dia dalil-dalil mewajibkan salat tu, tahu dia. Tak tahu dia kalau tak salat bisa tak Islam, tahu dia. Anak kecil lain. Anak kecil ni pun. Apa enggak? Dari sana ya? Dan ada sepertinya ke Allah. Karena nak tanamkan sejak kecil. Nah, kemudian yang ke-8, karomah tak bisa diperjualbelikan, sedangkan sihir bisa diperjualbelikan. Sihir disantet mati orang. Masih yang terturak pada waktu macam tu. Akhirnya ini orang sedang maju untuk jadi pemimpin. Ada tangan ke dukun tu. Jadi perang dukun dia terjadi tu. Calon 1 cari dukun, calon 2 cari dukun, calon 3 cari dukun. Dukun nombor 3 pula galak-galak setannya. Kalian depan orang hantah-hantah. Sampai ke pelosok-pelosok bertanya, dukun dan setiap sikit. Tapi namanya nak mencari dukun dok. Yang mencari nasihat, hanya ke maju. Minta restu ke dukun, minta restu ke syaitan. Dan kayu-kayu saja dah cerita itu. Jadi kalau Pak Kemenang, di Pak Kemenang hasilnya ini mau di jalan. Besok pagi kau ada orang hari jalan, lihat. Nyejaran limau. Zaman lah semaju gua. Pian dojo. Apa itulah yang paling saya ya. Kemajuan zaman yang membuatnya. Aku nak bingung ya. Semakin hebat pun.
bisa jadi komoditi lagi sah. Ya. Oh nyo karomahnya dia doakan aja bagi orang aja ko ragu meratwi kalau didoakannya dia nyo karomah 5.000. Bisa aja. Dari mana tahu aja ko karomah tenang. Dan dijual tu jangan barang. Kok menjual sesuatu yang belum tentu dapat di awak dia. Karena karomah tu nak ketuju di awak lah. Ya, itu atas izin Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dikeluarkan kapan kita ingin. Kalau bisa itu bukan karomah lagi. Sudah berubah jadi sihir. Yang terakhir, karomah tidak bisa ditransfer ke orang lain, sedangkan sihir bisa ditransfer kepada orang lain. Ada pengalaman dia bisa mentransfer sihirnya melalui internet. Gejala-gejala yang dia dapat adalah ya, tubuh menggigil, kemudian perasaan melayang di atas angkasa. Itu yang tersulinya. Ya, Reiki namanya dia bisa mengirim tuh kalau ditransfer itu. Kalau karomah nggak bisa ditransfer itu. Dan kalau internet langsung masuk ke orang ini bisa ditransfer. Kalau sihir itu semuanya bisa. Sumbernya dari syaitan, bisa diajarkan, bisa diwarisi, bisa dipindahkan, bisa ditransfer, bisa diperjualbelikan karena hakikat sihir itu ada. Itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Beda dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah menolak adanya sihir. Karena sihir itu katanya hakikatnya kan menipu, berarti dia tidak ada. Tapi dalam hadis, ya dalam Al-Quran sihir itu disebut. Dalam pengalaman pun ada. Ya, ketika riwayat Nabi pernah disihir oleh orang Yahudi. Ada yang membantah Nabi nak kena sihir, ada yang mengatakan itu sihir. Nah, kalau dibacakan hadis dari Imam Bukhari tadi, 7 perbuatan yang membuat kita hancur binasa, yang nomor 2 adalah sihir. Ini sihir ada. Ya. Tidak mungkinlah Allah menyiksa seseorang dengan sesuatu yang hakikatnya tidak ada. Nah, itulah 9 perbedaan karomah dengan sihir. Ini calianlah orang siap atau kecil orang siap. Ya karomah dinyodak atau tu sihir gitu. Ya, orang saleh itu orang yang menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu yang orang saleh. Tak pandai nak mengaji, dia memang tak bisa mengaji, dia tak terlambat belajar, atau dia memang sibuk mencari kehidupan. Makanya tabata-bata hanya mengaji, itu tak saleh itu. Tak bisa dah. Kau setiap mengaji juara MTQ, siap juara MTQ keluar pakai baju samping, sudah tu tertangkap di polisi sedang berzina. Itu salehan yang mau tidak. Kan ada kejadian tu di bawah tu. Orang rahsianya dah lari saya, kau tangan-tangan saja dah tertangkapnya tu. Tapi namanya orang salah tu memang fitrahnya takui. Dosa adalah sesuatu yang awak takui, orang mencaliannya, darinya dikajarnya, rupanya tertangkap dah berdua. Dan surang pada situ yang memang dia karajo dosa. Yang tu kalau MTQ. Yang surang lain kepada KUA. Ada orang tahu tak apa ya? Masuklah VCD, ya, pilihan-pilihan hewan. Manusia kalau nak berbaju di muka orang kan hewan tak boleh lain. Anu kerajo semuanya hewan. Tak ada pakai baju, jadi nak pakai baju pakai hewan lewat. Kadang hewannya dia baju dia berapa. Jadi ingin sendirilah tempat supaya bisa awak tahu itu kejadian luar biasa tu karomah atau enggak. Sebab kalau mukjizat itu kepada Rasul dan Nabi. Ya, dan itu terjadi kepada Maryam ya. Ibunya Nabi Isa alaihissalam yang bukan Nabi tetapi dapat karomah lado semakanan di tempat beliau. Dan karomah tu tak berulang-ulang no. Ambo dapat karomah bisa balai dia telawi tanpa pakai kapal jalan kaki. Bila tu lacok tu mah, itu nak karomah tu. Ulang dia nak karomah. Nabi Musa tungkik jadi ular pun mukjizat, tak sihir tu, barakalinya. Sekalinya. Membalah lawik sekalinya, tak dibalah dia sontak. Aku tak tu
sebentar kan luar, tebal, terbang, hilang, hujan, jadi tipu jadi. Karena tipuan itu ya dari setan, dan tipuan setan itu bisa canggih di mata orang yang tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan sesudah azan Isya. Nah, karena karomah itu tidak bisa dipelajari kalau ada orang yang mengajarkan kepada bapak dan ibu, wasalah kamu, wasamutih peti geni, kamu akan bisa menjadi orang yang kebal, tidak akan mati kalau ditembak orang lain dan lain sebagainya. Itu sihir. Bacalah salawat 32 kali, jam 2 balik, tidak boleh lewat, tidak boleh terlambat, tidak boleh berlebihan, tidak boleh kurang. Sudah tu bela sudi, mandi dan lain sebagainya. Aduh. Ya, bacalah zikir ku hampir ribu, hampir ratus, hampir puluh kali. Atau baca nanti ku hampir ratus, hampir puluh, baca nanti ku hampir puluh, oleh ku hampir saja. Atau dari mana jangan salah-salah pak. Ada di buku KT itu pemdan memberi buku tahlilan dan yasinan di belakang tu nampak jawab angku hampir puluh itu dari imam, hampir ribu, hampir ratus puluh itu dari imam. Baca Yasin malam Jumaat sekian, baca ayat kursi sekian, baca ikut sekian. Kan elok tu Ustaz. Tidak pernah Nabi menyuruh baca tu supaya dapat karomah itu. Jadi hati-hatilah, itu tipuannya memang halus. Sangku awak dapat keutamaan dari Allah kerana awak lebih dekat daripada orang lain kerana ibadah kita banyak. Ternyata yang memberikan itu adalah syaitan, bukan Allah Subhanahu wa taala. Ada di bawah tahu kalau awak tergicu atau tidak. Itulah gunanya ilmu tadi. Nah, lanjut. Sesudah azlam masuk sihir, sekarang kita masuk bertangkal-tangkal namanya. Tiwalah atau yang lain. Kalau di awak bahasa namanya pagar diri, tolak bala, tahala, yang sejenis itulah. Ya. Orang yang memakai pagar diri bertangkal ini, dia meyakini bahwasanya itu bisa menyembuhkan diri dari penyakit. Itu bisa melindungi diri dari berbagai macam bahaya. Walaupun sekarang sudah abad 21, masih banyak juga orang yang percaya ya, menghalangi atau mengusir bahaya dengan cara tepal kuda di atas pintu rumahnya. Ala abad 21, cari kaki kuda orang berlutut. Rupanya nak disiku sedebu, diharap atau pulau tapal pulau dalam tanda ke pintu supaya makhluk halus nak masuk, nak menggaduh. Makhluk halus mencaliak tapal kedua-dua di rumah tu, kecilnya ke kawan. Alalah, jangan dua je rumahku lah setan isinya sudah nyum. Ya memang model tu dalam hadis lah. Kau dipakai tu tahan kalian, jangan dua tu. Kalau dicampaknya tu baru gaduhan. Cucuk matanya, peraya matanya. Dia memang model tu. Itulah tipuan dia tu. Sehingga ada awak mati, awak yakin tu yang membuat awak tenang di rumah. Sudahlah Bapak dan Ibu, untuk apa lagi syaitan mengganggu kita? Awak, suami awak, anak awak dalam rangka, lah berubah jadi syaitan yang berwujud manusia sebenarnya. Cak gaduhan dan lain-lain. Kali kau nak akan lari gunung dikejar kau, lah dia awak benar kan? Asal muncul bawa putih, guntiang bawa bantah, ya, letak di bawah bantah bayi itu Sarawak kakinya masuk payok jadi gaduhan maluan. Mana Sarawak kaki? Siluman kapal lo juga bawang, pijan juga kaki itu salawat. Tidak ada bir macam kata. Sana Ustaz. Iyalah ada cek setan. Biarlah jangan dua jadi cek kepaikan. Ayo nak tengah dua nak balik. Ni yang jadi kan banyak tertipu waktu selama waktu. Nah, pada Nabi kalau setan lado caro,
Allah yang menurunkan penyakit, Allah pula menurunkan ubeknya. Tentu ubek yang diturunkan oleh Allah, tidak yang haram, yang halal. Di situlah salah awak tadi. Sehingga penyakit itu tidak berhasil mengantarkan awak menjadi orang dan beriman lebih kuat. Dia penyakit tidak bisa membuat awak gugur dosa-dosa, tidak naik derajat, tidak terbuik jalan ke surga. Dan jadi dia penyakit itu justru jadi siksa di dunia, di akhirat ada lojek lain. Itu kalau tidak berilmu. Nah jadi pagar diri, memakai jimat, tangkal, itu termasuk dari kesyirikan. Dalam hadis Imam Abu Daud dari Zainab, istri dari Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna ruqa wa tama'in wa tiwala syirkun. Sesungguhnya jampi-jampi mantra, tama'in, zimat yang dilekatkan di kaki. Kemudian tiwala itu adalah mengican anak muda tumbal-tumbal atau sesuatu yang ditanam di tradisi supaya suaminya cinta kayaknya atau suami orang cinta kayaknya. Itu tiwala. Itu kata Nabi syirkun, semuanya syirik. Wah minta juga Allah, dah ada cerita Allah nak boleh nama dia tu. Lalu berkata istrinya, ya qalat qultu lima taqulu hadza, kenapa engkau berkata seperti itu? Ya, karena Abdullah bin Mas'ud mencari istrinya kau pakai tangkal tetapi di lihinya. Laqad kanat aini taqzifu wa kuntu akhtalifu ila fulanin al-yahudi yaqini fa idza raqani sakanat. Mata ambo bukan keluar ia mata. Lalu ambo datangi si fulan Yahudi itu. Lalu dia penangkal. Kalau ambo pakai alina keluar ia mata. Dia nak melelehnya dah. Tapi kalau ambo buang keluar ia mata. Nah, apa kata Abdullah bin Mas'ud? Innama zaka amalu syaitan kana yanqusuha biyadihi fa idza raqaha kaffa anha wa innama kanat yakfika an taquli kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul adhibil ba'sa rabban nas ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama. Rawahu Abu Daud, hadis sahih. Itu kerajo setan tu kata Abdullah bin Mas'ud. Kalau engkau pakai itu ditahan aja mata engkau tu dek setan. Kalau engkau cempaan tu di pabianyo, asik kau keluar aja mata tu. Nama konyo cukui engkau baca doa kepada Allah. Doanya dia jandek tadi. Ya, adhibil ba'sa rabban nas. Ya Rabb, penguasa manusia, campakkan, hilangkanlah penyakit ini. Nah, isfi anta syafi, sembuhkan karena engkau yang maha penyembuh. La shifaa illa shifa'u, tak ada penyembuhan kecuali penyembuhan engkau. Shifaan la yughadiru saqama, penyembuhan engkau yang tidak meninggalkan penyakit sedikit pun, tak ada bekas. Kini dakwah yang tak ada bekas tu pergi ke dukun. Di kamar lego kalau senang kau pada utik ubek lego. Kalau nak ditutik tibonya balik, ayolah. Akhirnya setan jaga dua jaga lain. Hanyalah selesai kau. Payaji lah, payudroh lah. Selesai amalan wabih nak dosiso nilai itu. Itu maku kecil Abdullah bin Mas'ud. Mengain kau tu. Tu nama nampuang ia matu menahan supaya nak keluar tu setan tu. Picampak lagi main tu. Dicucuk ni matu engkau tu. Baru berayi. Seolah-olah penangkal tu nama membawa setan. Akan banyak tu di tengah-tengah kaum muslimin, walaupun kaum muslimin itu tahu syirik adalah dosa paling besar. Dari Isa bin Hamzah, dakhalna ala Abi Ma'bad al-Juhani na'uduhu. Kami menemui Abu Ma'bad al-Juhani ketika dia sakit, kami menjenguk. Faqulna ala tu'alliqu syai'an, kenapa engkau tidak mentangkal-tangkal, tidak menggantung sesuatu sebagai penangkal? Qala al-mautu aqrabu min zalika inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man 'allaqa syai'an wukila ilaihi rawahu Tabrani. Cak mati pada memakai itu. Jadi daripada memakai itu ancak mati lagi. Itu baru akidahnya tertanam kuat. Bu pilih mabuk, ibu sembuh tapi
agama ibu hancur. Atau ibu dah sembuh-sembuh, agama ibu selamai. Biarlah dia agama ustaz asal sembuh awak. Kalau sembuh awak kan bisa beragama. Ya kan cik dah. Kalau you model tu nak kali sembuhkan awak dari setan tu. Ya. Setan tu tahu tu. Lalu rusak akidah awak tu. Percuma ibadah. Iman tu masalah hati yo. Tapi ingat ibadah jo hati berkait. Nah, karena nak membuat awak diterima oleh Allah amalan, akidah awak benar, lurus. Bersumber kepada sumber yang murni Al-Quran dan Sunnah, tidak bercampur dengan budaya, cerita orang tua dan sebagainya. Itu fondasi supaya amalan awak bisa dibangun di atas. Apabila amalan itu serancak-rancaknya, selama fondasinya kuat. Kini fondasi dengan datang ke orang model itu, tak ada lain. Runtuhlah satu amalan yang Bapak Ibu buat di atas fondasi tersebut. Makanya di pagiannya awak sembuh. Awak menyangka kalau awak sembuh, awak bisa taubat, awak bisa balik. Awak tahu itu salah. Lalu awak sengaja berbuat dengan balik. Lepas kalau senang kau taubat, kalau tidak, aku tunda taubat aku. Ya, seolah-olah Allah butuh dia. Kecil Allah, soalan nanti di dunia kau nak senang-senang, di akhirat nanti penyakit lagi. Seolah-olah Allah bisa dibujuk. Kalau nak senang, gua tak senang ya Allah. Ganti je. Allah dah betul awak dah. Cuba-cuba tu. Masuk setan ke situ selesai. Jadi ya tadi, ya dengan yang namanya tangkal atau pagar-pagar diri. Sebelum pergi merantau, kok pagar diri. Atau baca hantar kaki ke tanah. Nah, yoga tu sihir. Kata sebagian orang, kenapa? Karena gerakan-gerakan tertentu dia membuat awak merasa aliran panas, itu merasa tenang, melayang sebagainya. Dan setan senang dengan gerakan seperti itu. Kalau kau bakal buat yoga aja salat, yo salat itu. Salat itu selalu kurang meditasi. Tak ada Nabi macam yang kedua. Itu nak meditasi, itu nak bunyiap, kayaknya nak terangan ini, itu meditasi. Ada kusuatnya, bayangkan dia telawih. Malu ada orang salat bayang dia telawih. Ya, bayangkan anda di tempat yang tenang dan hening. Anda sibuk membayangkan itu saja, awak nak baca nak tertulis. Jadi kalau kusuat, ya kusuat yang disuruh Allah Rasul, bukan kusuat yang menurut awak. Hasil nalar awak, tak. Terakhir, kebiasaan tradisi yang berhubungan dengan akidah tatayur, merasa sial. Dalam surat An-Naml, surat yang ke-27 ayat 47, qalu tayyarna bika wa biman ma'ak qala ta'irukum indallah bal antum qaumun tuftanun. Mereka menjawab, kami mendapat nasib malam disebabkan kamu dan orang-orang yang bersamamu. Nabi Saleh menjawab, nasibmu ada pada sisi Allah, bukan kami yang menyebabkan kamu malam. Sajak kawan di sana, dia dah rancang nasib Allah. Tiarah tatayur namanya. Start saja anak kampung Melayu sebenarnya dah ada dengan Melayu tapi anu nak kilap kami berdua. Dia lah buah saleh kecil yang payah dia kami sejak tu. Dah anak tu yang disalando. Allah sedang mau dia fahli bok hati-hati tu. Awak dah dinasihati dia guru spiritual awak dan dia pergi ke sinan, awak pergi ke sinan jo, sejak pergi ke sinan ayo dah rencana nasihat awak dah. Itu nak jalan, itu syirik. Akan ada yang kebuk, syirik itu dosa paling kadang. Kalau itu banyak orang raja di masjid, itu kan heran Allah. Nak tahu je syirik itu dosa kadang, tahu. Nak tahu bisa gugur pahala amalannya, tahu. Nak tahu je runtuh akidahnya, tu tahu. Itu bakal di kerajaan juga. Ajarin juga. Bakal di kerajaannya juga. Ya, mesti kalau ditanya model itu, tak lo pandai mau beli orang tidak benar. Nah, makanya dari awal tanamkan bukan takut ke Allah. Dan kalau nak takut ke Allah, tak perlu CCTV, tak perlu KPK, tak perlu yang lain, tak perlu.
Ya. Surang nanya diajak berzina dia anak gadis rancak punya darah bangsawan indah ambo takui ke Allah. Tapi itu ketika kena ia jadi pemilu saja itu yang pakai itulah pilihan boleh. Jadi masuk-masuk itu tidak ada nilai di sisi Allah, keikhlasan tidak ada, kesungguhan tidak ada. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna azabun alim. Sesungguhnya kami bernasib sial karena kamu. Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami akan merajammu dan kamu akan mendapat siksa yang pedih dari kami. Jawaban orang-orang yang didakwahi untuk mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sejak kalian berdakwah berceramah, ayo malang nasib awak sial sedapat awak tahu. Apa duhal nasibno, Allah yang menentukan. Merasa sial karena hari dan bulan tertentu seperti orang yang menganggap hari Rabu hari sial, bulan Safar, bulan Syawal, bulan Naas, bulan sial, menganggap hewan tertentu mendatangkan keburukan seperti burung gagak dan kucing hitam. Kemudian menyangka diri akan sial atau naas ketika bertemu orang-orang tertentu yang pernah dipelihara buah model itu. Bertemu orang buta, bertemu orang hitam. Orang hitam tak. Dan orang yang terkena penyakit kusta yang menyangkut ini akan nasib buruk kalau masuk buruk dia orang nama model itu. Kesialan karena angka tertentu. Angka 3 balik bagi Nasrani, angka 7 bagi orang pedalaman Paganis, angka 10 bagi kaum Syiah Rafidah karena mereka menolak 10 orang sahabat yang dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Apalagi tanggal 10 Muharram itu ketika Husain dipancung di Karbala. Hanya jadian karena angka 10 angka sial. Kesialan karena oleh pecah, buntiang nampak dawak terbuka, tak talipe, buntiang kuku di malam hari, bisa memberi kesialan dia singke, kesialan mencelik ibu mintu pagi-pagi, kesialan kerana awak beralik hadir wanita yang sedang haid. Itu nak canda. Mencelik mintu pagi-pagi, sebentar rumah tangga apa itu? Dalam geng rumah tangga sudah kecil. Kalau Pak Ibu baca lah buka payung dalam rumah, cacat jatuh kawak, itu ngeri-ngeri sampai-sampai kalau itu dosa selejik dunia. Jangan pedulikan. Mengadakan syukuran ketika mendiami rumah baru. Karena punya keyakinan kalau tidak diberi syukuran, berang makhluk halus dan tinggal di rumah itu. Jadi awak terkicu aja, syukuran rupanya ada keyakinan model itu. Syukuran itu adalah proses meminta izin ke makhluk halus dan ada di sekitar tu. Jangan dua kami di situ dak, model tu. Sekali 3 orang ada keyakinan orang. Kalau lewat simpang Ampek malam jam 2 balik, mandahem lah 3 kali. Itu artinya minta izin lewat. Ikut yang jadi khalifah sia selama. Ini ja'alun fil ardi khalifah. Aku jadikan di muka bumi khalifah, manusia yang jadi pemimpin. Maka model tu kerajaan. Basiwa di malam hari. Tu. Takkan 2 setan. Mana setan takkan 2? Awak setan 2. Adik madana tu dikecil lain. Tangan tu. Alah, laki cahaya anak tuan tua tu. Pak Ibu percaya tu dia. Percaya? Tak Ustaz. Cibu ke kuburan malam-malam. Dia tolong. Apa masalahnya ke kuburan malam-malam? Apa masalahnya? Kalau Ustaz, lampu senter. Apa masalahnya? Awak keyakinan. Roh tu gentayangan. Setan hantu ada sinan. Yakin ibu ada setan ada hantu. Kalau setan tu lagi ada. Kalau ada sesewa dunia dia. Kalau hantu. Pernah Pak cari hantu? Pernah. Adik pernah mencari hantu yakin ada dosa. Pernah Pak cari pocong? Pernah dalam foto. Adik mencari di sinan maka percaya pocong tu ada. Ya. Pernah cari nasi? Pernah. Maka dia mencari itulah aku percaya Nabi. Akhirnya di balian ke itu. Pernah ibu mencari roh. Ada roh tu
dia itu cerita. Bako bisa rutu kitchen ado di Allah bercerita rutu. Di mana pembuktiannya? Kalau dah baru orang nanti nak gari. Kalau barunya dengan kajinya, galoknya, bebonya. Jadi kalau Al-Quran dan Sunnah mengecam dado itu. Ayah nampak yang botol Ustaz? Setan. Acara musimnya Ustaz pakai bawang putih? Dado dah. Bahan usia setan dan diajar Nabi. Itu di kerajaan. Baca ayat kursi yang mengaku itu nampak yang dia takuti. Aku hendak antara-antara di bawah. Ya, jimai makan tuang dah kuruk lian tak kira buka. Kalau Nabi masuk. Antah lah bu. Itu orang kalau Nabi Nabi harap tu beribadah tak ada nilainya. Berpisah je keluarga, ya, hampir berbulan-bulan tak ada nilainya. Masuk Islam orang gara-garanya tak ada nilainya. Akidahnya sendiri rusak. Fondasi tak ada. Fondasi tak ada, modal dasar tak ada. Itu pentingnya akidah berhasil dalam dia. Karena akui pengajian tentang akidah memang jarang. Yang adanya pengajian akidah Mu'tazilah, Jabariyah, anak itu doh dasarnya dulu. Sumbernya. Nah, ada pertanyaan dari Pak Ibu, itulah akidah, yo tradisi. Ya, silakan. Ya, betul. Yang dilarang oleh agama bukan sihir saja. Segala sesuatu yang berhubungan terkait dengan sihir itu juga dilarang. Mau menontonnya, memfasilitasinya, maka semuanya juga kategori dilarang. Nah, jadi hati-hati, tidak sihir saja. Yang berhubungan dengan juga dilarang. Mempelajarinya, mengajarkannya, menontonnya. Yakinlah Pak Ibu, penyihir itu kalau bersobok dia orang saleh dia tak talok tau. Orang kalau bakunya karamah kan tak ada yang ngecek dah. Apa-apa ibu ini Abu kubur beraja kalau lebih santian jaga dua muda. Nah, ada orang karamah ngecek pada itu. Orang penyihir lah yang ngecek pada itu. Karena dia takut bersobok ada orang saleh yang dakik je Allah, yang bisa membiarkan jinnya kalang kabut lari dengan langkah. Ya, serupa yang terjadi di Perang Tritis, pantai Perang Tritis. Ketika anak-anak sekolah dari pesantren ke liburan, ada pertunjukan debus. Lalu anak-anak tu dengan polosnya bertakbir, ya, Masya Allah, Allah, habis kabur setannya, habis berdarah-darahnya setan. Nah, jadi kalau kamu nontonnya, untuk musia setan itu, ya, bacalah ayat kursi tidak. Anak buah masuk ilmunya. Pastinya mengecek. Tolong bapak nampai buah jadi kecil. Mana buah pasti kecil. Itu syarat dari setan itu. Ya bukti setan itu kalau lawan Allah dari syarat ada. Mengawal tak ke Allah ke setan begitu. Nah, jadi amalan yang terkait dengan itu juga dilarang. Nah, kecuali satu kemarin untuk mempelajarinya supaya tahu awak orang bukan sihir rendah. Nah, tapi kita bisa mengatakan hampir sepakat ulama kalau sihir itu haram hukumnya. Bahkan hukumannya adalah dibunuh. Okay? Betul-betul berbahaya. Menontonnya ia masuk. Ada lagi pertanyaan? Yes. Ini biasanya Pak, misalnya mata kena kabel, maka kali dapat pekerjaan lalu kan? Ya. Basuh aku kaki yang Acehnya karena mato. Iya, sarung mato itu di kaki. Itu dah sihir tu. Itu dah sihir tu. Ya, kalau Pak Ibu nak percaya, cuba berjalan di batu kerikil. Ya. Itu nanti mata itu akan lebih terang. Karena sarungnya nanti sumbek di kaki tadi. Makanya pijak refleksi juga itu mencari titik-titik itu. Nah, jadi kalau mata akan elado, dia masuk kaki. Kenapa? Karena urek sarung untuk mata ada di kaki. Nah, ketika urek sarung itu masuk dingin, maka mata insyaAllah masuk dingin dulu. Ya, yang nak masuk ada akal, kalau anak payah keluar pijak ke peluang maknya.
Emang ini tidak? Itu kedua anak. Itu apa sih? Ya, itu dia. Jadi saraf itu ada hubungannya dengan kaki. Ya, Rasulullah SAW menekankan ruqyah dengan diri sendiri. Itu tekanannya tidak mempermudah meminta bantuan orang lain. Dalam hadis Imam Bukhari nanti kita sampai ke sana. Ya, 70.000 sahabat Rasulullah yang masuk. Ya, manusia yang masuk ke dalam surga tanpa hisab. Itu sahabat engkau dah. Bukan sahabat Nabi saja. Ya, itu umat Rasulullah SAW. Syarat 70 orang masuk ke surga tanpa hisab. Allazina la yastarquna, orang yang tidak meminta untuk diruqyah. Nabi mengajarkan diri sendiri yang meruqyah diri sendiri. Ya, anda sembarang sabanta minta ruqyah, sabanta minta ruqyah. Tidak, itu menghilangkan sikap tawakal nanti. Ada hubungannya la yastarqun itu dengan sikap tawakal nanti. Ruqyah kok dampak negatifnya dalam nampak dia adalah sado ruqyah. Dia ingin jadi orang saleh dengan meruqyah. Ustaz usia dah jin dalam diri yang bawa Ustaz aja. Ala dia ruqyahnya lah keluar jinnya. Bagus Ustaz lagi bisa salat. Apa nan jadi jin itu? Ya, itu itu. Apa ditinggalnya dia ngelayakin apa nak kelari. Ya, kalau dikan ke mana wah. Adonan ingin menjadi instan. Sementara jin itu adonan awak memilikinya sebelumnya, bahkan Rasulullah kecuali beliau ditundukkan oleh Allah sehingga jin itu hanya menyuruh yang baik-baik saja. Nah, jadi intinya awak tidak boleh terlalu mempermudah meminta itu. Nah, tapi kalau memang ada kondisi yang tidak bisa awak sendirian dari butuh bantuan, itu dibolehkan juga. Nah, tapi yang terlalu mempermudah, wah, dek sedang booming gini, alah, nah itu saya. Ya, Ustaz. Ya, kamu sakit kepala, ruqyah. Ya, kamu sakit pinggang, Ustaz, ruqyah. Kata-kata ruqyah. Anak awak suka ke internet lawan itu, ayo ruqyah tu, setan internet tu, ruqyah lah tu cik. Kan ada kamu dari itu, ya. Nah, kemudian ada suka pula, aduh iya ruqyah tu berjuang. Itu tak awak nak ruqyah seorang lama. Anak dijual. Aduh kurma ruqyah. Aduh saringi ruqyah. Aduh kawan banyak jemaah. Mereka bawa brand label nama ruqyah Ustaz Farhan. Lumayan tu Ustaz. Tapi Ustaz reality ya, ada itu kerajaan. Itu kerajaan. Karena bertakasub dari ruqyah sendiri, Nabi tidak mencontohkan. Bertakasub artinya mencari nafkah dengan ruqyah tersebut. Itu sendiri masih diperdebatkan. Nah, tapi tidak akan sampai menjadi haram. Nah, bertakasub itu yang bermasalah. Meruqyah sendiri tidak masalah. Sahabat yang meruqyah minta kambing, itu dalilnya pasang tarikh dan lain sebagainya. Nah, jadi sihir itu cara mengusirnya memang ruqyah. Ruqyah yang dimaksud adalah membaca Al-Quran ya untuk mengobati orang yang sakit. Itu ruqyah. Nah, tentu membacanya dengan bacaan yang benar. Ya, niatnya semata-mata mendekatkan diri kepada Allah. Dan bacaan Al-Quran itu menjadi semacam perantara untuk lebih dekat dengan Allah, bertabaruk dengan bacaannya supaya apa yang kita inginkan bisa tercapai. Itu sebenarnya. Ya, silakan. Bagaimana dengan masalah waktu, masalah hari? Saya di sini mengatakan masalah waktu kalau jam 7 tidak. Oh betul. Kalau jam 6 kita Ya. Kalau zaman 6, wak dapat rasaki, dek kadai orang lain lalu buka, bisa jadi. Tapi kalau pakai cen zaman 6, wak dapat rasaki, berarti tak lupa tuh. Ya masa depan kan. Nah, tapi kalau sampai jago supaya dapat rasaki, penjelasannya pak. Ya, di orang terlambat juga kadai wak capek, sementara orang banyak itu pergi-pergi. Itu awak dan dicari di orang kadai wak sendiri buka. Tapi kalau awak tetapkan, awak kalau jago zaman 6 dapat rezeki awak. Wallahu a'lam bishawab. Hah? Baca lama. Harus zaman 6 tu. Kalau tidak jam 6?
Itu tuh tiarah mana? Tiarah mana tuh Pak? Kalau hari Rabu terakhir tiap bulan itu Rabu wekasan mana? Lancar. Tapi kalau Rabu pertama ada nang cara lancar. Maksudnya buka kedai itu hari Rabu pertama tapi kak cabang berbuah hari Rabu pertama, kak cabang kita pergi hari Rabu pertama. Kalau Pak mencan zaman 6 buat berjalan selama itu termasuk tiarah. Kalau di luar zaman 6 berkeluar merah sosial, itu juga termasuk tiarah. Aubek tiarah tu visual lah. Ya. Tuan dua di awal selalu. Karena Nabi mengecam model tu. 3 hal yang kamu tidak akan selamat. Ya Rasulullah, hasad satu. Kemudian tiarah satu. Kalau kamu hasad, jangan dicari-cari. Kalau awak dah ingin, ya, kalau awak dah rela nikmat tu dan jatuh ke tangan orang, jangan sampai awak wujudkan ketidaksukaan itu dalam bentuk amalan. Cukup awak ingin dapat serupa dan dapat. Jangan dilanjutkan dengan meniatkan itu hilang dari orang tersebut. Apa aja ibu kan ada. Dapat kawan awak sesuatu awak ingin dapat model. Dalam bahasa Arab tu lah hasad model. Cuman hasad yang model tu dimuliakan. Ya, makanya kalau engkau hasad, jangan engkau beraku. Kalau engkau bertayur, jangan engkau hiraukan. Ya, mengari-garina lah alis matuwa kini tasarah iyalah. Tanggana gigiwa dan date iyalah. Ya, biswa mencoblos dapat nomor 3 balik iyalah. Masalah tak? Awak botol ustaz talantak kucing hitam, iyalah. Kau balik ke rumah macam dia pelampak nak jadi tiga ke baru kau siap kita minta lantak. Salah dia. Oh ayo boleh bilang dia sebab. Artinya percaya. Itu syirik. Tapi kalau tidak Pak hiraukan, Pak cuek saja, Pak tetap tawakal ke Allah karena nasib di tangan Allah, bukan di situ. Itu salam baik dan bukan kesyirikan. Astagfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.